Pemirsa Aceh Channel dimanapun Anda berada, sore hari ini bahagia ya. Saya ownernya ACK Channel selaku dosen di STI MISA Bandung akan menguji salah seorang mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk menyandang gelar sarjana. Oleh karena itu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Neng, siapa namanya Neng? Saya Devi, Pak Devi Aryani. Devi Aryani. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat ya. Neng Devi menjadi bagian yang akan menyandang gelar sarjana. Kebahagiaan ini bukan hanya untuk Devi, tapi untuk orang tua Devi. Oleh karena itu kita mulai bagaimana Anda melakukan penelitian, kemudian saya selaku dosen penguji akan melakukan kajian lebih dalam ya hasil penelitiannya. Silakan, kalau judulnya apa nih? Penerapan metode drill and practice dalam meningkatkan hafalan surat pendek Al-Quran. Apa yang dimaksud drill itu? Drill and practice ini adalah metode yang menyajikan bahan ajar dengan cara latihan dan pengulangan Pak pada peserta didik. Latihan pengulangan. Yang menarik apa ya? Anda kemudian mengambil judul ini. Ya, kalau sebelumnya setelah saya observasi dan wawancara dengan guru PAI ini, memang di SD Negeri Wates itu kurang Pak pemahaman atau hafalan siswanya karena menggunakan metode resitasi Pak, penugasan. Jadi kalau di sekolah hanya satu kali mengulang, kemudian selebihnya di rumah. Nah, saya tertarik dengan ini adalah untuk melihat apakah metode drill and practice pengulangan dan latihan secara terus-menerus ini lebih efektif atau tidak gitu. Jadi saya mengambil judul ini. Ini penelitiannya di mana? Di SDN Wates 02 Pak. Wates 02 itu daerah mana? Daerah Kecamatan Katapang Pak. Anda melakukan penelitian di SD Wates ya? Yes, di kelas 4. Oke. Biasanya kalau melakukan penelitian ini ada sebuah perbedaan yang mendasar, ditemukan kendala dan seterusnya. Coba Anda jelaskan. Barangkali ada kendala-kendala ketika melakukan metode ini? Untuk kendala memang ada Pak. Jadi untuk hafalan sendiri Pak ya, anak-anak itu motivasi belajarnya berbeda-beda Pak. Ada yang semangat, ada yang kurang termotivasi juga. Kemudian daya ingatnya juga berbeda-beda Pak. Ada yang cepat ingat, ada yang mungkin cenderung lebih lama gitu Pak. Untuk kendala-kendala. Ada yang cepat ingat, ada yang lama aja ya. Anda melakukan uji di lapangan seperti apa ketika menemukan yang agak lama ya? Nah, gimana? Saya ini Pak sebelumnya menggunakan metode kualitatif berbasis penelitian tindakan kelas. Jadi saya melakukan dalam 2 siklus Pak. Awalnya saya melakukan observasi, dilihat dulu berapa anak yang hafalannya kurang, terus yang hafalannya lumayan. Kemudian dilakukan metode drill and practice ini. Dan setelah dilakukan siklus pertama kelihatan tanpa yang cepat hafal dan yang tidak. Nah, untuk penanggulangannya sendiri untuk anak-anak itu dikelompokkan Pak. Jadi mereka menghafalnya bersama-sama gitu, melakukan metode drill and practice juga tapi dengan teman sekelompoknya atau dengan sambung ayat gitu Pak. Jadi saling membantu nantinya. Untuk yang lebih cepat ingat nanti lebih membantu Pak ke yang lebih lama, lebih susah mungkin ingatnya. Jadi Anda melakukan observasi diagnosanya seperti itu ya, ditemukan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya Anda menggunakan metode apa ini penelitian ini? Metode kualitatif Pak. Metode kualitatif, tahu nggak apa itu metode kualitatif? Metode kualitatif ini mungkin secara garis besar memotret begitu Pak, memotret fenomena pengalaman yang terjadi di lapangan begitu Pak. Berarti Anda juga wawancara ya, salah satu ciri dari kualitatif adalah wawancara ya. Wawancaranya dengan siapa? Wawancara dengan guru PAI, kemudian dengan 2 siswa kelas 4, laki-laki dan perempuan.
kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah juga, Pak. Dari 3 komponen yang diwawancarai, seperti apa hasilnya? Kalau dengan guru PAI seperti yang tadi Pak, untuk metode yang digunakan sehari-hari itu resitasi ya Pak untuk hafalan atau pemberian tugas begitu Pak di rumah. Pada akhirnya jadi karena itu kurang efektif, kemudian diterapkan metode drill and practice, alhamdulillah ada peningkatan. Kalau untuk dengan siswa, dengan kepala sekolah juga Pak hampir sama, kurang lebih seperti itu. Jadi kondisinya karena memang di SD negeri kurang Pak waktunya ya. Dalam 1 minggu itu hanya 1 kali untuk pelajaran PAI, jadi kalau untuk mengulang-ulang begitu mungkin agak ini juga karena harus bagi-bagi waktu dengan penyampaian materi gitu Pak ya. Kalau untuk dengan siswa memang metode drill ini sebelumnya tidak dilaksanakan di kelas dan mereka bagi mereka lebih menyenangkan Pak untuk metode drill and practice ini bagi siswa. Oke. Anda begitu norolang lah bahasa Sundanya ya, memberikan jawaban-jawaban. Tapi ada satu yang sangat basically bagi Anda sebagai calon sarjana pendidikan, yaitu memahami terkait dengan pendidikan dan memahami terkait dengan pengajaran. Anda bisa menjelaskan kepada saya apa itu pendidikan, apa itu pengajaran? Kalau pengertian pendidikan sendiri mungkin ya, mohon maaf Bapak kalau salah ya. Usaha sadar dan terstruktur begitu Pak dalam mengembangkan potensi anak, kecerdasan anak, keterampilan anak untuk pendidikan. Hanya bedanya di pengajaran, mungkin kalau pendidikan apa ya Pak, ada perubahan karakter begitu Pak, jadi bukan hanya mentransfer ilmu saja gitu Pak. Kalau pengajaran mungkin difokuskannya mentransfer materi, mentransfer ilmu begitu mungkin Pak. Anda sudah bisa ya. Bagi kita yang namanya belajar itu bukan menghafal kata-kata, menghafal kalimat, tapi mengetahui makna di balik kata-kata dan kalimat. Yang Anda sampaikan itu sebetulnya sudah benar itu, bahwa pendidikan itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas peserta didik. Poinnya begitu. Tadi sudah disampaikan karakternya akan berubah, ya, pengetahuannya yang tidak tahu menjadi tahu, akhlaknya jelek menjadi baik, yang tadinya tidak memiliki kejujuran jadi jujur. Kalau pengajaran how to transfer knowledge, fakta akademik, teori itu jalan belajar. Hebat, Anda sudah hebat. Tapi ada tambahan lagi. Seorang guru itu memiliki kompetensi dasar. Salah satu di antaranya adalah kompetensi pedagogik. Guru itu perlu apa itu? Kalau yang saya pahami, kompetensi pedagogik itu menguasai kelas Pak. Kemampuan guru dalam menguasai kelas, juga pengetahuan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Menguasai kelas, memanage kelas, itu poin-poin dalam pedagogi. Artinya kalau guru masuk nanti peserta didik ulah cilik-cilik belanyong kok itu, belanyong kok dia. Tapi mereka yang memiliki pengetahuan tentang pedagogi, begitu guru masuk apalagi bebeja antara siswa, antara peserta didik, ada cara Bu Devi masuk buru-buru itu seperti itu. Itu memiliki kemampuan pedagogi. Ada 4 sesungguhnya, tapi 1 saja yang Anda. Apa kesimpulan dari penelitian Anda itu? Kesimpulan dari penelitian ini ada 3 poin Pak, menjawab dari rumusan masalahnya. Untuk yang pertama, kesimpulannya terkait penerapan metode drill and practice-nya itu dilakukan latihan dan pengulangan. Untuk yang kedua, kesimpulan yang kedua ini terkait peningkatan peserta didiknya Pak, peningkatan hafalan setelah diterapkan metode drill and practice itu terlihat dari jumlah anak yang hafal bertambah Pak. Kemudian yang ketiga, kesimpulan ketiga menjawab
kelebihan dan kekurangan dari metode drill and practice. Jadi memang ada kelebihan dan ada kekurangannya. Biasanya seorang peneliti sok rupa-rupa nih di dalam itu ada mencantumkan saran. Ada saran? Saran mungkin bagi kepala sekolah, bagi guru. Untuk sarannya sendiri mungkin bagi guru Pak, bahwa metode drill and practice ini sebaiknya digunakan walaupun di SD negeri dengan waktu yang terbatas. Maksudnya untuk pengulangan mungkin dalam satu hari 5 kali itu cukup, waktu 15 menit pun cukup gitu Pak. Jadi bagi-bagi waktu juga dengan penyampaian materi yang lainnya gitu Pak. Mungkin saran untuk guru itu. Baik, pemirsa, hebat juga ini Devi. Lumayan. Yang saya maksudkan adalah guru yang profesional itu begini. Ketika ditanya, menjawab, jangan sampai ditanya bentar, nyari Google, jangan. Ini sudah hebat. Saya ucapkan selamat kepada Neng Devi. Mudah-mudahan kualitas ini menjadi bagian yang menebarkan ilmu kepada seluruh. Terima kasih, saya ucapkan selamat ya. Oke, terima kasih. Pemirsa, udah selesai ini saya dengan Neng Devi. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada bisa memberikan masukan nanti ketika apa yang dijawab oleh Neng Devi mungkin kurang pas. Tapi maklum, namanya juga lagi diuji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.